Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat mabadu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh rahimakumullah, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah Allah memuliakan kita. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, sehat, dan kenikmatan kita bisa beribadah. Khususnya pagi hari ini yang sungguh perjuangan yang luar biasa. Karena subuh hari-hari ini subuh yang awal sekali. Betul Bapak Ibu? Jadi sekarang jam 4 atau jam 4 kurang deh pun subuh. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan Allah pun memuliakan dengan perjuangan pengorbanan kita, dengan diberikan kemuliaan-kemuliaan dalam hidup. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan teladan, dan kita senantiasa berjuang untuk menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya. Yang lama enggak bertemu, tapi insya Allah senantiasa kita dipertemukan dalam hati kita. Betul Bapak Ibu? Halo? Ya, terutama suami istri lah ya. Suami istri, anak, dan lain sebagainya. Hati, tetapi betul hati orang yang beriman disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin fisiknya enggak ketemu. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan, Allah mengizinkan kita dipertemukan, dan semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sehat sedoyo Bapak Ibu? Sehat nopone? Halo, sehat nopone? Sehat semuanya lagi. Jadi seperti itu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya bersyukur bisa sowan di masjid ini. Dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menggapai kemuliaan dalam hidup. Mengapa tema ini saya angkat? Karena kita semuanya insya Allah sama. Di dalam kehidupan ini kita ingin mulia. Betul Bapak Ibu? Halo? Pun mulai ngantuk. Keberhasilan penceramah adalah apabila jamaahnya bisa ngantuk semuanya. Maka apabila ngantuk berarti saya berhasil, kan gitu. Kalau nggak ngantuk berarti saya nggak berhasil, kan gitu. Jadi kalau ngantuk ya nggak masalah, apalagi subuhnya pagi. Tapi kalau bisa ya ngantuk disyukuri dengan cara tidur semuanya. Wassalamualaikum, rampung itu pengajiannya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kembali kita semuanya ingin mulia. Kita seorang bapak ditanya, apakah bapak ingin mulia dalam hidup? Jawabannya sama, saya berjuang untuk kehidupan, mendapatkan kemuliaan hidup. Istri ditanya,
atau ibu ditanya. Bahkan anak-anak pun ditanya, jawabannya sama. Apabila anaknya sudah besar. Kalau kecil sih, inginkah hidup mulia? Ingin. Tambah syarat. Syaratnya duitnya akeh, jajannya akeh. Itu kalau anak-anak kan gitu ya. Kalau kita insya Allah ya nggak beda juga kan gitu ya dari itu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita ingin mulia. Semua orang apabila ditanya ingin mulia dalam hidup, ingin bahagia dalam hidup, ingin sukses dalam hidup. Hanya mungkin nanti perbedaannya adalah mulia seperti apa, bahagia seperti apa, sukses seperti apa yang diperjuangkan. Ini yang nanti akan membedakan. Ada orang yang ingin sukses, ingin selamat, ingin bahagia, ingin mulia, hanya hidup di dunia saja. Ada orang yang mungkin seperti itu apabila ditanya perjuangannya itu. Maka bagaimana apabila perjuangan itu ingin bahagia, ingin mulia dalam dunia, maka bagaimana hidup untuk dunia? Esok awan sore wengi orang bisa turu mikir dunia terus. Bahkan ibadah nggak ada karena waktunya nggak cukup untuk dunia. Jadi seperti itu. Maka bisa juga seperti itu. Ini dengan berbagai macam cara, bahkan sampai bisa juga menghalalkan segala cara. Bukan hanya sikat-sikut sini, tapi jorok sana, jorok sini, gitu loh. Dengan berbagai macam. Karena perjuangan ingin bahagia, ingin mulia, ingin sukses, tujuannya hanya dunia saja. Tetapi pertanyaannya, apakah orang-orang seperti itu benar-benar bahagia? Walaupun mungkin keinginannya sudah tercapai. Tentunya jawaban kita belum tentu. Bahkan malamnya baru didapat tujuan itu, paginya innalillahi. Kira-kira yang mendapatkan kenikmatan dia atau keturunannya, Bapak Ibu? Kita tahu jawabannya otomatis yang ditinggal. Itulah. Maka disinilah ada manusia hidup seperti itu. Tapi bagi kita insya Allah, orang-orang yang beriman insya Allah, yang kita perjuangkan di dalam hidup adalah mulia, bahagia, selamat, bukan hanya dunia. Tapi dunia menghantarkan kemuliaan akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sukses dunia menghantarkan kesuksesan akhirat. Itu kita. Maka perjuangan kita di dalam hidup adalah bukan hanya kita mengajar uang itu saja, tetapi bagaimana kita menjemput rizki Allah, bisa juga sehat, bisa juga uang, bisa juga kesempatan dan lain sebagainya, tetapi tujuannya adalah agar kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Niku sepakat no mboten Bapak Ibu? Halo, sepakat no mboten niki? Insya Allah sepakat lah nggih. Apabila sudah sepakat kan kepenak nanti, nggih no mboten? Apabila sudah sepakat, suami istri kalau sudah satu visi, sudah sepakat, insya Allah kepenak dalam mengatur kehidupannya, mengatur keluarganya. Tapi kalau tidak sepakat agak angel, diskusi dulu, padahal diskusinya membutuhkan waktu 30 tahun. Barang diskusinya selesai, yang satu meninggal, sudah tidak bisa menjalankan lagi. Inilah Bapak Ibu. Maka kembali, apabila kesepakatan itu sudah ada dalam kehidupan kita, kita enak dalam berjuang. Banyak jalan untuk menuju sukses hidup di dunia, bahagia, mulia di akhirat, atau kemuliaan dalam hidup. Setidak-tidaknya nanti akan kita bahas antara 6 atau 7. Yang pertama adalah orang akan bisa mulia dalam hidup fi dunya wal akhirah, atau selama dunia dan akhirat, apabila dalam hidupnya adalah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, nanti akan kita bahas nanti satu-satu. Yang kedua adalah muliakan Islam. Yang ketiga adalah muliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah muliakan Al-Quranul Karim. Yang kelima muliakan orang tua. Yang keenam muliakan manusia lain, dan yang ketujuh muliakan kehidupan
waktu kehidupannya. Konten pinten Bapak Ibu? Tuh, 7. Sudah nggih? Sampun rampung nggih pengajiannya? Oh, doreng. Jadi, yang pertama, muliakan Allah. Kenapa harus muliakan Allah? Agar kita hidup mulia. Padahal Allah sudah maha mulia. Dan bagaimana caranya memuliakan Allah? Memuliakan Allah caranya adalah kita siap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Jadi kita akan mulia kehidupan kita. Kita akan selamat bahagia kehidupan kita apabila kita mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah dengan cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan cara tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah ini sudah kita jalankan. Hanya terus senantiasa kita harus istiqomah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 36. Quran surat keempat ayat 36, Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an ila akhirih. Karena lanjutannya nanti untuk bab lagi yang lain. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup agar kita hidup mulia selama dunia akhirat hanya beribadah kepada Allah titik, tidak cukup. Tetapi harus ada tambahan, la tusriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang pedagang, yang satu biasa. Ditanya pedagang itu, "Nggih, yuk nun sewu saged bahasa Jawa sedaya niki?" Oh, alhamdulillah, sangat. Kalau ada yang nggak bisa nanti diterjemahkan oleh ketua takmir lagi. Yuk, kenapa kok jenengan kok laris banget dagangannya? Oh, orang ngerti ya. Kiye karena cincinku jadi laris. Nah, itu nun sewu. Nah, ini contoh-contoh aja. Jadi tidak cukup agar kita mulia selama dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, hanya kita beribadah titik, tidak cukup. Ditambah la tusriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa 36. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 disampaikan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat 21-nya. Yang dipanggil bukan hanya orang tertentu, hai seluruh manusia. U'budu, sembahlah. Siapa yang disembah? Rabbakum, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Siapa Tuhanmu? Yaitu yang menciptakan kita semuanya. Kehidupan ini semuanya, itulah Allah Tuhan yang kita sembah. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-22-nya agak panjang. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasa was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan. Di sini sampai kalimat itu dulu. Siapa Tuhanmu? Allah sudah menjelaskan yang telah menciptakan kita semuanya. Dan Allah menjelaskan lagi dalam ayat 22-nya, alladzi ja'ala lakumul ardo, Allah yang telah menjadikan bumi. Sebagai apa? Sebagai hamparan. Kita hidup di bumi ini. Allah yang telah menjadikan untuk hidup manusia. Dan Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i, dan Allah yang telah menurunkan sama'i dari langit, ma'an, air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka setelah itu dikeluarkan rizki, tumbuh-tumbuhan dan macam-macamnya. Bayangkan kalau 2 tahun nggak ada air, nggak ada hujan, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pernah kita bayangkan? Bukan hanya kita bayangkan, pernah merasakan mungkin kita. Bayangkan 1 tahun nggak kasih hujan oleh Allah, kekeringan.
Alhamdulillah kita mungkin hampir-hampir di kota jarang, tapi di desa harus mengambil air sampai 5 kilo, 3 kilo, bawa 2 jerigen dipikul. Wah, sampai sana antrian, lama antrian. Barang sudah antrian sudah dapat, turun lagi 2 kilo lagi atau 3 kilo lagi. Dipikul itu. Kurang 2 meter sampai rumah, kepaduk mutah kabeh. Kira-kira gimana? Bisa diambil air itu? Ya Allah ya Rabbi. Inilah Allah. Maka Allah telah menerima. Fa akhraja bihi, kemudian telah muncul tumbuh-tumbuhan dan macam-macamnya. Rizqal lakum, sebagai rizki kita semuanya. Kemudian Allah menambah kalimat itu, fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah membuat bandingan di sisi Allah. Karena Allah tidak bisa dibandingkan. Allah Maha menciptakan. Tidak ada yang bisa membandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Walaupun sekarang banyak manusia yang membuat seperti buatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan telur ayam. Betul Ibu-ibu? Lewat ayam. Nggih. Kemudian sekarang ada manusia yang bisa membuat telur persis, cangkangnya persis, warnanya persis, kulit ari persis, isinya putih dengan kuning persis, digoreng persis bahasanya mungkin, dimakan insya Allah mungkin persis rasanya. Jadi seperti itu, kalau toh persis semuanya, tapi ada yang nggak bisa. Yang satu ditetaskan netas, yang satu tidak bisa ditetaskan. Yang ditetaskan ciptaan Allah, yang ini nggak ada ruh. Betul ibu-ibu, bapak? Inilah, walaupun persisnya kayak apa. Fala taj'alu lillahi andadan, dan jangan membuat bandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain. Caranya bagaimana kita melihat? Kita nggak membahas masalah ini. Ini babnya hanya ini. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, keselamatan hidup apabila kita memuliakan dinul Islam. Maka kan sering kita baca radidu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Betul Bapak Ibu? Ini kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita. Kita betul sudah beragama Islam, tapi jaga Islam dalam kehidupan kita. Yakini kebenaran Islam. Islam menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan hidup. Maka jaga itu Islam dalam kehidupan kita, amalkan Islam dalam kehidupan kita. Maka muncul pribadi-pribadi muslim. Ini. Di dalam Quran surat Ali Imran, kalau nanti ada yang keliru, mohon nanti diingatkan. Ini ada Ustadz Eko, Ustadz Rois dan Ustadz Abdul Tamir dan lain sebagainya. Quran surat Ali Imran ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Betul nggih? Sesungguhnya agama yang di sisi Allah dimuliakan adalah Islam yang kita anut ini. Maka betul harus kita yakini kebenaran Islam. Islam menghantarkan kemuliaan, kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghil ghairu islami dina fala yuqbal ila akhirih. Dan apabila mencari selain Islam maka tertolaklah, karena Allah sebagai Tuhan agama Islam. Jadi begitu. Maka harus kita yakini Islam itu kebenarannya. Kita jaga Islam itu. Karena kita tidak tahu bahwasanya bisa juga kecilnya Islam, dewasanya Islam. Jadi orang tua Islam, nun sewu kurang 1 tahun meninggal, bisa juga murtad. Betul Bapak Ibu? Itulah terjadi. Jadi seperti itu. Maka jaga Islam dalam kehidupan kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, nun sewu niki pengawasannya ngantos duhur apa maghrib? Oh ngantos isya, ya duhur atau maghrib jawabannya isya harus niku ya. Kemudian ingkang nomor 3. Betul nomor 3 nggih? Nomor 3, hidup mulia, sukses akan kita dapatkan apabila kita dalam hidup muliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang Maulid, betul nggih? Maulid. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan mulia, kita akan bahagia, kita akan selamat. Contoh, ikutilah, teladanilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa mencontoh dan mentoladani Rasulullah? Banyak contoh. Ya, di antaranya Quran surat Al-Fat ayat 29. Muhammad asidda wa alal kufar wa hama ubainahum, ya, dan lanjutnya. Tetapi di antaranya di situ mencontoh mentoladani Rasul adalah dengan cara adalah mencontoh mentoladani nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membahas di sini kalau nggak salah. Mencontoh mentoladani bukan berarti mohon maaf mencontoh mentoladani tempat tidur Rasulullah. Wah, kita nggak bayangkan Rasulullah alas tidurnya pakai apa Bapak Ibu? Halo? Pakai kulit apa itu? Kulit pohon kurma. Bayangkan kalau kita tidur pakai kulit pohon kurma, kira-kira gimana? Masuk angin kabeh itu, betul? Ini. Maka bagaimana kita mencontoh Rasulullah? Contohnya ada adab tidur. Inilah, bukan apa yang sebagai alas tidur Rasulullah. Mencontoh mentoladani bukan berarti adalah alat transportasi yang digunakan Rasulullah. Tidak, bayangkan kalau alat yang kita gunakan adalah seperti yang digunakan Rasulullah, kita nggak bayangkan. Rasulullah pakai alat transportasinya apa Bapak Ibu? Halo? Unta, kuda, betul? Bayangkan kalau kita dari sini ke Sokaraja kudu nunggang jaran, kira-kira gimana? Ini baru Sokaraja. Bagaimana kalau ke Jakarta numpak unta, golek untane bae angel. Betul nggih? Inilah. Maka tidak seperti itu, tapi mencontoh mentoladani Rasulullah yaitu bagaimana adab berkendaraan. Sekarang ada pesawat, ada helikopter, pesawat helikopter sama nggih? Delman, ada becak, kan begitu, ada motor, ada mobil. Bayangkan kalau ada pengumuman ini repot, nanti demo besar-besaran. Pengumuman bagi orang muslim harus mencontoh mentoladani Rasulullah. Umat Rasulullah adalah dia yang senantiasa pakai alat transportasi kuda dan unta. Yang punya motor mbok didol, betul? Yang punya mobil Allah ora kanggo gawe, betul ini? Ini bisnya pada bangkrut, pesawatnya. Bayangkan kalau kita dari sini umroh harus pakai unta, itu berapa hari? Bukan berapa hari, berapa tahun, betul? Wong dulu zaman orang-orang tua kita naik kapal saja itu sampai 4 bulan perjalanan ke sana, betul? Apalagi kalau naik kuda dan jaran. Inilah, maka bukan itu, tapi adab berkendaraan dan yang lain-lain. Kembali Rasulullah sebagai contoh dan teladan kehidupan kita. Ini. Nun sewu ini belum dapat ya? Sabar, insya Allah adalah. Baik, lanjut. Betul. Ya, ini berarti yang sabar ini ya kan begitu, yang sabar ini. Tapi bukan berarti ini nggak sabaran ya Pak ya? Ini sabar banget ya. Buktinya nggak membuka itu kan begitu. Baik. Moga kalau mau membuka, yang penting dibuka saja dulu. Halo, sudah keberapa? Sudah ketiga. Terus nggih? Nah, jadi kita babnya ini, jadi tidak mendetail sampai ke cerita itu. Yang keempat adalah kita akan hidup sukses mulia dalam hidup apabila dalam hidup kita muliakan Al-Quran. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Menjadi sahabat Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Isra, Quran surat 17 ayat 82 dan Quran surat Muzammil ayat 4, Allah ngendika. Al-Isra 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu dzalimina illa khosara. Di dalam Quran surat Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Ini.
Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan, Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ma huwa syifa, Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat. Orang akan mulia manakala penyakit-penyakit hati hilang dalam kehidupannya, jauh dari penyakit hati. Maka dia akan selamat dalam hidup itu. Dan obatnya diturunkan oleh Allah, Al-Qur'anul Karim. Wa rahmah, dan sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dzalimina illa khosara, dan tidaklah menambah bagi orang-orang dolim kecuali kerugian. Maka dalam ayat lain, warattilil qur'ana tartila, maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, mulia, selamat, bahagia dalam hidup manakala kita berdekatan, berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentunya satu, jadilah sahabat Al-Qur'an. Jadilah sahabat Al-Qur'an. Siapa itu sahabat Al-Qur'an? Dijelaskan dalam hadis di dalam buku Riyadhus Shalihin. Silakan nanti dibuka. Kalau dalam kitab saya, kitab yang nomor 2, halaman 122. Karena ada yang kitab jadi satu. Di situ disampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong. Sebagai penolong bagi siapa? Li ashabihi, bagi yang membacanya atau bagi sahabatnya. Disinilah Al-Quran nanti akan menyampaikan kepada Allah, nun sewu Gusti Allah, ibu itu yang membaca saya, bapak itu yang membaca saya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana yang belum bisa membaca Quran? Yang pertama, kalau belum bisa membaca Quran, sering mendengarkan Al-Quran. Fa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu, betul nggih? Wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'ulah, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, Allah akan memberikan kasih sayang kepada manusia. Apabila ada bacaan Al-Quran, maka dengarkan dan perhatikan. Jadi seperti itu. Mendengarkan saja itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi kalau mau belajar. Tapi nun sewu lah Pak, kulo kan pun sepuh. Tidak ada masalah sepuh dan tidak ada waktu terlambat. Tapi apa bisa, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, Allah tidak melihat bagaimana bisa dan tidaknya pada saat mau belajar, tapi Allah menilainya semangat untuk belajar. Maka belajar saja, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadis nggih. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu adalah dia yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran saja sebaik-baik manusia. Jadi seperti itu. Lah bagaimana kalau saya belajar karena sudah sepuh, banyak masalah, banyak ini terjadi, lama tidak bisa membaca? Tidak apa-apa, belajarnya, niatnya saja sudah dapat pahala. Melangkahkan kakinya ke tempat itu dapat pahala, berkumpulnya dapat pahala, belajarnya ya Allah dapat pahala. Bagaimana kalau saya nggak lancar-lancar tapi membaca nggak lancar, dapat dua kebaikan, apalagi lancar. Otomatis kalau ini kita bahas berarti tidak ada alasan bagi kita, betul? Kalau belum bisa, dengarkan. Kan begitu. Terus nanti ada niat belajar, yang sudah bisa monggo kita istiqomah membaca. Oke, Bapak Ibu, ya sehari terserah monggo lah. Ada yang kuatnya 10 ayat alhamdulillah, 10 ayat terus. Ada yang kuat one day one juz, monggo alhamdulillah. Ada yang kuat seayat, ya monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim, shadaqallahul azim. Besoknya ayat kedua. Boleh nggak? Ya boleh. Betul? Boleh, nggak apa-apa. Jadi hidupnya itu setiap hari seayat nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Ini.
Walaupun ada yang bilang apa memper, ya orang masalah memper dan tidaknya nggak apa-apa itu. Jadi seperti itu ini daripada nggak membaca kan begitu. Jadi ini Al-Quran akan menyampaikan. Nah, saya pernah membahas di sini. Apabila kita sakit, ada bapak ibu yang pernah sakit? Halo, bu, ada yang pernah sakit? Pernah. Ada yang sedang sakit? Sakit apa hari ini? Jadi begitu. Apabila kita sakit datang ke dokter, kemudian setelah itu dikasih obat oleh dokter. Saya pernah cerita di sini. Nah, bisakah kita sembuh dengan obat itu? Kita bukan cerita masalah seizin Allah dan ini bukan cerita ini sedang proses ini pengobatan. Obatnya dikasih, kemudian obatnya dibawa pulang, obat itu ditaruh di meja, dilihat terus sampai nun sewu mata kita merah berjam-jam lihat obat itu. Bisakah kita sembuh? Halo? Walaupun Al-Quran dipajang di lemari berlapis emas dan berlian, walaupun kita melihat 24 jam sampai kita merah matanya, mohon maaf, Al-Quran tidak bisa menjadi obat. Terus? Atau yang kedua, Al-Quran, bukan Al-Quran dulu, yaitu obatnya oleh dokter diberi, kemudian dipegang terus sampai remuk oleh tangan kita. Bisakah sembuh? Tidak. Walaupun kita memegang Quran di mana-mana dan kapanpun, apabila tidak komunikasi dengan Al-Quran, maka tidak bisa jadi obat. Apakah ada orang yang megang Quran di mana-mana? Banyak. Ada HP, betul? HP-nya sekarang kan banyaknya ada dalam Quran. Quran ada dalam HP. Jadi seperti itu. Jadi kembali gitu Al-Quran. Yang keempat, keempat apa kelima? Halo? Keempat apa ketiga? Oh kelima, subhanallah. Ini luar biasa nih. Pertanyaannya ketiga apa keempat, jawabannya kelima. Ini luar biasa. Duhur apa maghrib, jawabannya isya. Ini ya. Yang kelima adalah mulia hidup kita, sukses hidup kita, manakala dalam hidup kita muliakan orang tua kita. Nun sewu Bapak Ibu, ada yang Bapak Ibu lahir langsung keluar dari tegel, kemudian gundul meringis ngiwi-ngiwi. Halo, ada? Bu? Tidak ada. Lewat proses yaitu kelahiran, lewat ibu itu mengandung. Kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Berapa bulan Bu hamil? Mengandung berapa bulan? 9 bulan ya. Sekarang bulan tahun now, berarti bulannya bertambah 12 bulan. Bidang ya. 9 bulan. Kemana-mana dibawa. Ya Allah ya Rabbi. Ini beratnya perjuangan seorang ibu. 9 bulan kemana-mana dibawa. Apa pernah terjadi dalam umur 6 bulan karena ibu capek? Karena capek diambil bayi itu ditaruh di kamar, kemudian ibu jalan-jalan? Tidak. Ya Allah ya Rabbi, ibu pada saat mengandung 8 bulan jalannya saja diatur. Apa nak lomba balapan layu ibu-ibu hamil umur 8 bulan. Panitianya diprotes gitu, bisa juga ditangkap gitu loh dia. Jadi seperti itu, melakukan be alon-alon. Dia nombotan melakukan be alon-alon. Kalau jalan sama suaminya tinggal suaminya pengertian atau tidak. Kalau suaminya pengertian digandeng pada waktu jalan-jalan. Tapi kalau suaminya tidak pengertian, suaminya sudah 5 meter ke depan, istrinya sedang di sini. Karena melakukan alon banget. Betul? Ini. Ya Allah ya Rabbi, kemana-mana dibawa. Mulanya betul al-jannatu tahta aqdamil umat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau bapak protes, sini kita bahas. Bapak protes, kenapa surga di bawah telapak kaki ibu, bukan telapak kaki saya, padahal saya sih boleh duit. Gitu. Ya Allah ya Rabbi, perjuangannya luar biasa. Berapa kilo itu bayi dalam kandungan? Kurang lebih 3 kilo, tambah hari-harinya loh macam-macam, lumayan berat dan lain sebagainya. Ini kan betul. Jadi begitu. Kalau bapak protes, silakan bawa batu 2 kilo saja, jangan 9 bulan. 2 bulan saja batu itu dibawa. Nggak sanggup kita. Belum yang lain-lain. Tidurnya saja diatur. Apa anak ibu mengandung 8 bulan tidurnya asal-asalan kemurep? Halo, kemurep ada?
Nggak ada. Tapi saya pernah diprotes oleh ibu-ibu. Pak, ya bisa. Saya 8 bulan mengandung, saya tidurnya kemurep. Kok bisa? Ya bisa. Kasur saya dilubangi dulu tengahnya, lah orang mungkin itu loh. Ini ibu-ibu protes tapi humor gitu loh. Jadi itu nggak bisa. Ini luar biasa. Mulanya betul tidak mungkin akan sukses, tidak mungkin akan selamat, tidak mungkin akan bahagia dan mulia kalau ada seorang anak walaupun fasilitas hidupnya banyak tetapi durhaka sama orang tuanya. Tidak mungkin. Karena pengorbanan perjuangan orang tua tidak bisa diganti oleh anak itu. Kalau anak-anak gemagusan, punya uang banyak, kemudian menyampaikan kepada orang tuanya, hei bapak ibu, saya akan ganti habisnya bapak ibu, tetapi setelah selesai, putus hubungan saya dengan ibu dan bapak. Saya sudah tidak menjadi anak bapak dan ibu. Walaupun ada yang seperti itu, tidak mungkin akan bisa. Dihitung itu pengeluarannya. Pertama, pada saat lamaran, habisnya berapa? Yang kedua, nikah entongnya pira. Sing ketelu pas hamil entongnya pira, yang lahiran sesar entongnya pira, membesarkan kemudian sampai punya anak sampai ini berapa. Kalau toh habis total umpamanya 20 M habisnya 20 M, ganti oleh anak itu dengan 20 M tidak bisa juga. Bagaimana darah yang keluar pada saat ibu melahirkan. Inilah. Maka betul di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Mulia hidup kita bila kita muliakan orang tua dengan berbakti sama kedua orang tua. Hadis mengatakan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah as-sholatu waktiha ala waktiha, sholat pada waktunya, birrul waliden, jihadun fi sabilillah. Sholat pada waktunya, berbakti sama kedua orang tua, berjuang di jalan Allah. Nun sewu, hadis ini ada dua. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, isinya sama, penataannya yang berbeda. Yang kedua, hadis ini dijawab oleh Rasulullah, as-sholatu ala waktiha sama, jihad fisabilillah baru birrul waliden. Jadi hadis ini dua. Karena yang bertanya dua orang. Yang satu lemah dalam birrul walidanya, jawabannya birrul walidan nomor 2. Yang kedua, yang lemah dalam jihadnya, jihadnya yang nomor 2. Jadi seperti itu. Nanti kita membaca hadis ini. Jadi hadisnya itu ada 2. Kemudian birrul waliden caranya bagaimana? Kita sudah bersama-sama mengamalkan, ya, mendoakan. Jangan mengatakan saja nggak boleh, apalagi bebah. Mas, tukok kena minta apa diberikan apa? Tukok kena garam lah umpamanya contoh. Sorry. Aduh, naudzubillah min dzalik. Wong bebeh mengkobe ini ada catatan, apalagi sorry. Apa maning 1000 disit. Aduh, naudzubillah min dzalik. Tuku uyah 500 gitu loh. Ininya 1000. Aduh, ini masalah ini. Kalau ada anak seperti itu. Kemudian jangan kalimatnya di atas orang tua kita. Kecuali mohon maaf, orang tua kita sudah sepuh, tapi jangan gentak. Beda, gentak sama suaranya dikeraskan. Karena kalau lirih nggak dengar orang tua kita. Jadi seperti itu. Ini lembah manah kepada orang tua kita. Jangan perintah kepada orang tua kita. Ini banyak kalau ada anak sudah berhasil seperti perintah orang tua. Walaupun bahasannya kromo. Nun sewu Pak, niku teng mobil wonten kagem bapak, kon njimo dewek, wah naudzubillah min dzalik. Ini. Jadi seperti itu. Ini yang terjadi dalam ini. Apalagi zaman sekarang ada anak yang gugat orang tuanya. Pernah terjadi nggih? Ya Allah ya Rabbi. Inilah yang terjadi. Birrul waliden mari harus ada dalam kehidupan kita. Kemudian yang keenam, betul nggih? Yang keenam adalah mari muliakan manusia lain dengan cara berakhlak yang baik. Quran surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Dalam hadis arba'in, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi isayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Nah, kalimat terakhir ini,
wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan berhubungan dengan manusia, hidup dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mari kita tumbuhkan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini, karena ini waktunya sekarang terbit fajar itu sudah 5.21 kalau nggak salah ya, apa 5.19 itu. 5.19 ini ya. Jadi ini keberapa? Oh, ketujuh, betul. Saya kira ngantuk. Ketujuh yang terakhir. Monggo disambi, diminum dulu. Saya nunggu minumnya Bapak dan Ibu dulu. Alhamdulillah sudah diminum. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah hidup mulia dan sukses mulia dalam kehidupan kita apabila kita muliakan kehidupan waktu kita. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, mohon maaf, ada yang sudah dapat WA dari malaikat Israel kapan menghadap Allah? Nggak ada, betul? Tapi kita kan percaya di dalam hidup di dunia ada kematian, betul Bapak Ibu? Tapi kita nggak tahu kapan kita matinya. Ada orang paginya baru komunikasi, siangnya innalillahi, betul? Kita nggak tahu, tapi mati terjadi. Satu, pasti datang, datangnya rahasia Allah. Yang ketiga adalah datangnya tiba-tiba. Boten kulang nuwun dulu. Coba kalau kulang nuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nun sewu niki daleme Pak Semprul. Nah, jangan ada namanya lah, barang orang kepenak. Namanya Pak Semprul, nggih. Pertami sepindah kula silaturahim. Nepangaken kula malaikat Israil. Monggo bilih purun samenika menghadap Gusti Allah. Wonten kang purun? Halo? Ada? Yang belum nikah, ampun rumina kula dereng nikah. Barang wis nikah, ampun rumin kula dereng kagungan anak. Barang wis duwe anak, dereng ampun lah anake kula dereng sami berhasil. Wis berhasil, ampun rumin anak kula dereng kagungan anak. Kula dereng kagungan cucu. Lah setelah duwe cucu, lah putune mbete si cilik. Lah wis putune wis gedhe, nuwun sewu, kula badhe nyunati putune kula. Barang wis disunati, lah niki putune kula dereng tamat kuliah. Barang wis tamat ditekani maning. Halo niku pun nuwun sewu lah putune kula dereng nikah, kula dereng kagungan buyut. Lah urung rampung-rampung, betul Mbok? Inilah jadi itu. Tapi kematian pasti datang, ora kulang nuwun dulu ini. Nah kemudian karena kematian rahasia Allah dan kita tidak tahu umur kita berapa matinya, maka Allah tidak menanyakan berapa umur manusia, tetapi yang akan dipertanggungjawabkan adalah untuk apa itu umurnya. Bulannya dikatakan ihtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 waktu sebelum datang 5 waktu, betul? Nah, di antaranya adalah hayataka qabla mautika, hidup sebelum datang kematian. Ada 5 lah, muda sebelum datang tua dan lain sebagainya. Jadi begitu. Ada hadis panjang berbunyi begini. Ada hadis berbunyi, khairun nas, seapik-apiknya menungsa, sebagus-bagusnya manusia, mantola umuruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang dikasih panjang umur dan amalnya baik. Tapi bukan masalah panjang umurnya, tapi masalah amalnya baik atau tidak. Mulanya dalam hadis itu tafsirannya 2. 1, betul panjang umur, umurnya nganti 100 mungkin atau 100 lebih, ya kemudian amalnya baik, husnul khotimah. Atau umurnya pendek tetapi dikenang sepanjang sepanjang hidup. Namanya harum. Bukan berarti namanya harum ya. Itu namanya harum bukan. Harum namanya Allah bukan, angel lah kan gitu ya gitu. Bukan ganti harum. Jadi namanya dikenang sepanjang masa. Umurnya 30 tahun. Sampai sing mati. Oh ya Allah ya Rabbi. Ibu itu kok meninggal padahal apik banget. Bapak itu kok meninggal padahal apik banget. Umurnya sing nom. Jajal sampai sing meninggal Pak Semprul. Alhamdulillah orang mati keganu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini waktunya pas ya. Jadi seperti itu, ada 7 hal ya. Muliakan Allah dengan ibadah, muliakan Islam dengan kita pegang Islam itu baik-baik, muliakan Nabi Muhammad, kita mencontoh Nabi Muhammad, muliakan Islam ya.
kemudian muliakan apa itu Al-Quran dengan kita menjadi sahabat Al-Quran, muliakan orang tua dengan berbakti kepada orang tua, muliakan manusia dengan berhubungan dengan berakhlak yang baik, muliakan waktu hidup dengan mempergunakan waktu untuk kebaikan. Saya kira ini yang berusaha sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita dan kita bisa menjadi manusia yang sukses dunia akhirat, mulia bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.